wajah bangsa. Begitulah keyakinan Bung Karno terhadap kehebatan pemuda yang begitu besarnya. Oleh karena itu, pantas bila pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Memang masa muda merupakan masa yang penuh harapan, cita-cita, dan romantika kehidupan yang sangat indah. Dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengilat. Walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Namun, fenomena di negeri kita, negeri elok bagai untayan Zamrud Khatulistiwa, kemah limbah Jinawi kata nenek moyang kita, saat ini merana berduka karena ulah generasi mudanya. Tauran antar pelajar semakin menjadi-jadi, perkosaan terjadi di sana sini, narkoba dijadikan makanan sehari-hari, pencurian dilakukan berulang kali. Generasi seperti ini loh yang suka mencari kesenangan semata tanpa memperdulikan akibat yang
dalam tafsir Al-Misbah menuliskan bahwa kata ghoya berarti kesesatan atau kecelakaan. Sementara ulama memahami kata tersebut dalam arti suatu lembah di neraka jahanam. Jelas, ayat ini menggambarkan akhir perjalanan seseorang yang mengabaikan sholat, yaitu kesesatan dan kecelakaan. Maka sebagai generasi penerus yang baik, maka kita tidak lantas berbangga dengan keberhasilan orang-orang sebelum kita. Kita tidak lantas tersenyum dan berkata, itu loh karena jasa eyangku, itu loh karena prestasi orang tuaku. Tidak. Akan tetapi pemuda adalah orang yang dengan tegas mengatakan, inilah prestasi kami, dan kami akan berupaya sekuat tenaga untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dengan lebih baik. Betul? Betul. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaquluha anaka. Bukanlah pemuda yang mengatakan inilah prestasi bapakku, akan tetapi pemuda adalah yang mengatakan inilah prestasiku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda, mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai persatuan kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikolo Darmo, Jokowi Selamatan Bon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu berebut kekuasaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku pemuda saat ini dan yang akan datang akan memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa, nusa, dan agama. Sebab syukurul yaum rijalul ghad, the young today is the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa mendatang. Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, nongkrong di jalanan, mejeng gak karu-karuan. Tapi yang diinginkan Islam adalah pemuda-pemuda yang berkualitas dalam kreativitas, inovatif, progresif, produktif, dan tentu saja berakhlakul karimah. Apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, akan menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun, apabila generasi muda enggan bekerja, malas berusaha, dan tidak mau beramal, akan menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab al-kaslu la yu'inul asla, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam di dalam pahitnya empedu. No again without a pain, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebegitu besar pengharapan dari sosok pemuda dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba Allah yang terpuji tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberi perhatian kepada anak keturunan, keluarga, dan bahkan masyarakat umum. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun menjelaskan betapa besar pengharapan keturunan yang diidam-idamkan sebagai cahaya mata. Pengharapan dari seorang kepala keluarga terhadap cahaya kebenaran yang bukan saja memasuki jendela hatinya. Tersebutlah pada ayat 74 surat Al-Furqan ini, bahwa ibadur rahman itu senantiasa bermohon kepada Tuhannya agar anak-anak mereka, yakni keturunan generasi penerus, dapat dijadikan buah hati permainan mata, obat jerih pelerai demam, penghilang segala luka dalam kekecewaan, penawar segala kekecewaan dalam hati. Doa mereka itu senantiasa dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keturunan mereka agar menjadi manusia-manusia terhormat. Karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk hati tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan yang memadai. Saudara-saudaraku remaja muslim-muslimah Indonesia, dalam Zubdan Tafsir min Fathil Qadir, Dr. Sulaiman Al-Asqari menuliskan, "I'malu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Setidaknya ada 5 yang harus kita kerjakan, yaitu lemah, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini melekat pada diri generasi muda, maka mereka dapat melanjutkan estafet perjuangan bangsa yang meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku remaja muslim-muslimah Indonesia, demikianlah beberapa kajian kami tentang syarat dari ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya tentang membangun generasi Indonesia yang lebih berkualitas dan berakhlakul karimah. Dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah penerus estafet perjuangan bangsa. Maka dari itu harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama. Hal itu juga mengajarkan kepada kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental maupun intelektual. Mulianya suatu bangsa ditentukan oleh moral bangsa itu sendiri. Moral bangsa ditentukan oleh moral masyarakat, dan moral masyarakat sangat bergantung pada moral keluarga. Untuk itu, seiring dengan menata kembali moral etik bangsa, mari kita hiasi hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dengan moral dan akhlak yang mulia. Niscaya bangsa Indonesia akan berjaya di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga
sehingga kita menjadi generasi muda Indonesia yang anggun secara moral, unggul secara intelektual, dan kaya akan amal. Pemuda Indonesia berilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah. Terima kasih atas perhatiannya. MTQ jadi penuh makna, tampilan-tampilannya sangat asyik. Mohon undur diri.